Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di sana. Komentar yang saya garis bawahi adalah pertanyaannya begini. Kok Yoris, kok Danu, dia ini sekarang lagi proses penyelidikan dan penyidikan dan ini tidak lama lagi akan menjadi tersangka. Nah, harusnya katanya yang berdua ini adalah tunggu dulu sampai kemudian pengumuman ini dirilis oleh kepolisian. Kalau ternyata memang Kang Yoris dan Kang Danu itu aman, maka bolehlah baru usaha lebih lanjut katanya. Bolehlah mikirkan kemudian usaha apa dan sebagainya. Ini belum apa-apa, masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kok bisa-bisanya buat usaha. Nah, baik, akan saya jawab bahwa begini, ketika seseorang itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini adalah Kang Yoris dan Kang Danu, ketika beliau-beliau ini menjadi saksi, apakah saksi itu pasti tersangka? Apakah saksi itu pasti divonis dan akan dipenjarakan? Baik, kita jawab tidak ya, karena tidak jawabannya. Yang kedua, apakah kemudian ketika nanti akan menjadi tersangka misalkan diumumkan, apakah ini sudah pasti menjadi tersangka? Belum tentu. Ada yang namanya adalah persidangan. Di persidangan ini yang kemudian yang memungkinkan dengan final bahwa siapa yang akan menjadi tersangka yang sesungguhnya. Begitu. Baik, menyikapi dari dua jawaban saya tadi adalah juga pertanyaan saya, apakah salah ketika seorang itu dalam kondisi masih keadaan saksi, punya obsesi, punya niat baik, yaitu misalkan Kang Yoris, untuk menafkahi anak dan istrinya. Menjelang pengumuman itu kemudian beliau-beliau ini ingin juga menafkahi istri dan anaknya. Ingin juga kemudian usaha dan berkembang usahanya. Kira-kira begitu. Boleh apa tidak? Silahkan teman-teman jawab di komen. Juga terkait dengan Danu, apakah dalam kondisi kemudian menjadi saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, apakah tidak boleh punya obsesi, punya keinginan, cita-cita ingin menjadi pengusaha kuliner di usia muda? Boleh apa tidak? Menurut saya boleh. Bagaimana menurut teman-teman di sana? Menurut saya adalah boleh. Sah-sah saja. Apalagi kemudian kita belum ada vonis siapa yang kemudian menjadi tersangka yang sesungguhnya. Menjelang itu kemudian kita sebagai manusia biasa berhak punya mimpi, berhak punya keinginan, punya obsesi yang setinggi-tingginya agar kemudian kita juga mencoba untuk lebih baik. Dengan cara kemudian mereka punya obsesi, punya niat, Kang Yoris misalkan ingin dunia usahanya tekstil, lanjutkan. Kita dukung harusnya. Kita support harusnya agar kemudian Kang Yoris berkembang pesat. Kita dukung harusnya misalkan Kang Danu punya obsesi ingin menjadi pengusaha kuliner di usia muda. Kan begitu. Seharusnya. Tetapi memang ada teman-teman di sana barangkali yang tidak setuju dengan itu. Entah apa dasarnya sehingga mereka menyatakan harusnya tunggu dulu. Katanya harusnya tunggu dulu sampai adanya vonis itu baru kemudian mereka obsesi itu dilanjutkan, katanya begitu. Menurut saya tidak, teman-teman. Dari sekarang, apalagi kemudian mereka tidak merasa salah, obsesi itu harus terus dijalankan, harus terus diupayakan agar kemudian usaha kita suatu saat hari nanti adalah akan menjadi settle, akan menjadi cepat berkembang dan sebagainya. Seringkali saya bilang bahwa pengasahan skill, asah kemampuan sedini mungkin, kemudian belajar kemudian terkait dengan manajemen teknis, manajemen keuangan, itu kan harus belajar dari sedini mungkin dan tidak boleh entar-entar nanti dan sebagainya. Sedang apapun kita, lagi proses apapun kita, harus juga sama.
tujuan itu harus menjadi prioritas. Asah juga kemampuan kita, belajar juga manajemen usaha kita. Itu apa salahnya kita mendukung, hanya mendukung saja. Mendukung misalkan Kang Yoris, Kang Danu. Apa salahnya kita? Beratkah kita untuk mendukung itu? Menurut saya pribadi tidak. Baik. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan di atas bahwa ayo siapapun saksinya, entah Kang Yoris, entah kemudian Kang Danu, entah Bu Mimin, entah Kang Yosef, dan lain-lain sampai 55 saksi itu adalah harus kita dukung sepenuhnya ketika mereka punya obsesi dalam dunia usaha, punya obsesi dalam kegiatan yang lebih maju, lebih berkembang. Kita dukung semuanya. Tidak ada saat ini yang kita katakan adalah sebagai tersangka, tidak ada. Kita tunggu tersangka itu, pertama adalah dari Polda, yang kedua adalah finalnya di pengadilan, sehingga kemudian vonis akan ditayangkan, ya, akan diketok palu. Di situ adalah finalnya siapa yang sebenarnya mereka, yaitu para tersangka atau bahkan pelaku sampai dalangnya terungkap semua di situ. Nah, itu kita tunggu bersama dan kita doakan bersama rilis yang pastinya dari kepolisian, dan kita akan kawal sampai ke pengadilan. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Yuk kita dukung apapun keinginan niat baik, obsesi yang baik terhadap para saksi itu. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.